Nggak kerasa ya kita berada di penghujung akhir tahun 2020 dan harga Bitcoin itu udah mulai gila banget. Ini terakhir saya mantau harganya tembus di atas 400 juta per Bitcoinnya, tepatnya di 401 juta, ya lebih-lebih sedikit lah untuk pasar Indonesia. Dan itu harga tertingginya ya di tanggal 28 Desember 2020 ini. Ini wow banget harganya, bisa hampir mencapai setengah miliar nih lama-lama harga Bitcoin ini. Tapi untuk sekarang stabilnya di 385 juta per Bitcoinnya tepat saat video ini saya buat ya. Seperti biasa, jika kalian ingin memantau harga Bitcoin, bisa kalian kunjungi di Introdax, websitenya sudah saya cantumkan linknya di deskripsi di bawah. Itu pendaftarannya gratis ya, kalian bisa mulai trading di kripto itu hanya dengan Rp100.000, itu sudah bisa trading. Silahkan daftar, link di bawah ya. Bitcoin udah mahal dan saya ucapkan selamat dulu buat kalian yang sudah profit, dan yang masih hold Bitcoin tetap semangat ya, semoga saja dia bisa naik sampai dengan 500 juta rupiah per Bitcoinnya. Tapi mari kita cek dahulu berapa sih pendapatan mining menggunakan GPU ataupun dengan grafikan. Saya menggunakan mining kalkulator dari coinwars.com. Biasanya saya menggunakan whattomine.com, tapi kali ini saya akan menggunakan coinwars.com. Dengan yang koin yang saya mining adalah, atau yang saya simulasikan adalah Ethereum. Karena Ethereum itu adalah koin yang paling relevan ya di mining saat ini, walaupun masih banyak koin lain yang masih bisa dimining dengan menggunakan graphic card. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu bahwa di dalam video ini hanya sebagai informasi semata, tidak ada ajakan ataupun anjuran untuk kalian investasi ataupun mining, beli hardware ataupun segala hal yang mengenai finansial ya. Karena semua keputusan finansial kalian bisa tentukan sendiri. Oke, mari kita lanjut. Kita mulai dari graphic cardnya yang paling terjangkau saat ini ya. Yang paling relevan itu adalah harganya AMD RX 570 yang versi 8GB. Mengapa tidak yang 4GB? Karena DEX Ethereum itu sudah mulai naik. Jadi yang 4GB sudah mulai musnah, alias tidak bisa dipakai lagi untuk mining Ethereum. Tapi masih bisa digunakan untuk mining koin lainnya seperti koin Elasm ataupun koin lainnya ya, yang DEX-nya masih di bawah 4GB. VGA card AMD RX 570 versi 8GB ini, jika kalian bisa memodifikasi BIOS-nya dari BIOS standar, kita bisa menaikkan lagi performanya dan bisa menghasilkan speed di stabilnya itu di 27 MHz per second. Karena saya sudah mencoba sendiri, yang paling stabil itu di angka 27 MHz per second. Tapi bisa juga ditingkatkan lagi sampai dengan di 30 sampai dengan 32 MHz per second. Tapi dengan segudang resiko ya, kadang-kadang VGA-nya itu sering panas, yaitu ketika dia panas kan komputernya otomatis restart, jadi kurang stabil nih. Kalau kalian bisa menstabilkan di 32 MHz per second saat mining, itu makan lebih bagus lagi. Dengan speed standarnya yaitu di speed yang stabil tadi 27 MHz per second, konsumsi watt yang dihasilkan oleh VGA card ini saat mining yaitu yang full wattnya adalah di 75 watt. Untuk biaya listrik sendiri itu biasanya di Indonesia itu berkisaran di 1465 watt per kWh nya, itu adalah listrik saya. Mungkin akan beda lagi di tempat kalian, ada juga yang listrik subsidi itu berkisaran di 500 ya, tapi kayaknya kurang gimana gitu kalau misalnya kita mining dengan listrik subsidi. Nggak wajar ya kalau kita bisa mining dengan listrik subsidi. Jadi untuk biaya listrik itu kalau kita kalkulasikan dengan US dollar berkisaran di 0,1 US dollar ya, atau ya berapa perak lah gitu. Untuk full maintenance-nya di sini kita kosongkan saja, karena walaupun ada kan sudah dibagi dengan hasil reward miningnya. Speednya kita masukkan lagi yaitu di 27 MHz per second. Seperti tadi, ini adalah wattnya yaitu 75 watt dan biaya listriknya adalah 0,1 US dollar. Ini pendapatan kotornya adalah di 82 US dollar ataupun kisaran di antara 11.000 sekian lah untuk rupiahnya. Lalu ini adalah biaya pengurangan untuk listriknya 0,18. Jadi masih untung sekitaran di 0,62 US dollar. Atau bersihnya sekitaran di 8.000 sampai 9.000 rupiah lah per harinya ya. Dan ini hanya untuk satu VGA card ya. Untuk harga AMD RX 570 yang versi 8GB di marketplace itu barunya ya, ini baru kisaran di 2.900.000 bahkan sampai 3 juta tergantung resellernya. Kalau dijual murah ambil aja, kalau misalnya jualnya 1 juta. Ini misalkan kalian beli VGA ini lalu kalian bertanya berapa lama sih baru bisa balik modalnya. Kita coba kalkulasikan dulu. Harga VGA tadi adalah 2.950. Dengan pendapatan mining tadi 9.000 per harinya, kita kalikan 30. Jadi hasil bersihnya itu per bulan itu berkisaran di 270.000 rupiah. Kita bagikan dengan modal VGA tadi.
Jadi balik modalnya kurang lebih di 11 bulan ya, tepatnya itu adalah 10,9 bulan. Ini lama juga ya balik modalnya, tapi ya memang seperti itulah realitanya. Tapi perlu kalian ingat bahwa pendapatan mining itu benar-benar dinamis alias tidak ada patokan. Mungkin hari ini dapatnya Rp9.000 per hari, besok itu bisa naik sampai dengan Rp20.000 per hari, atau mungkin bahkan turun di Rp5.000 per hari, bahkan minus kadang-kadang. Tapi jangan sampai deh kalau misalnya kita mining itu dapatnya minus ya. Semua itu tergantung dari harga Ethereum dan difficulty miningnya yang mempengaruhi pendapatan kita. Kalau kita tidak mau ambil resiko, minimal 1 minggu itu kita jual hasil miningnya. Jangan kita nunggu sampai 1 bulan baru kita jual hasil miningnya. Kalau kalian mau repot lagi, bisa kalian jual itu per hari atau mungkin 2 hari sekali kalian jual. Kecuali ini kalian mau hold itu hasil miningnya, ya nggak apa-apa nggak dijual. Tapi itu tadi resikonya antara buntung dan untung. Kalau untung ya lumayan, biasanya gede-gede banget tuh, karena Ethereum itu kan sekarang harganya masih di ya standar 10 juta lah. Dulu kan Ethereum, kalau misalnya kalian tahu sih, Ethereum itu pernah menembus di angka 25 juta per Ethereumnya di tahun 2017 kemarin ya. Dan tahun sekarang dia belum tembus ATH-nya lagi. Kalau misalnya dia tembus ATH-nya lagi, itu kayaknya sangat beruntung banget nih yang untuk para miner. Semoga saja ya harga Ethereum bisa naik sampai di 30 juta rupiah. Kalkulasi tadi itu untuk 1 PGA ya, kayak ya masa iya sih kalian mining dengan 1 PGA, kan nggak kerasa banget gitu loh. Lagian juga kalau misalnya kalian mining 1 PGA nungguin sama 11 bulan atau 1 tahun, itu kayaknya kurang relevan deh kayaknya. Ya minimal 1 rig itu adalah 6 VGA. Jadi kita bisa juga hasilnya lumayan, yaitu hasilnya sebulan itu 270 dikalikan 6 berkisaran di 1,6 juta per bulannya. Dan kalau misalnya kita bagikan lagi untuk balik modalnya itu ya sama ya, kalau balik modalnya itu adalah 10,9 bulan. Dan kalau untuk totalnya sendiri dari harga PGA card tadi yaitu adalah di 2.950. Mungkin berkisaran untuk modal PGA cardnya saja yaitu berkisaran di 18 juta. Dan itu belum termasuk perihal lainnya seperti prosesor, mainboard, dan PSU, RAM dan lain sebagainya ya. Ya seperti perintilan mining lainnya seperti riser ataupun kabel-kabel yang lainnya. Itu bisa tembus di angka 25 juta untuk merakit mining rig dengan total yang mining rig dijalankan yaitu adalah 6 VGA card. Jika kalian punya modal yang lebih banyak, bisa menggunakan VGA high-end seperti AMD RX 5700 yang versi 8GB. Ini speednya lumayan kencang, tapi perlu diingat ya, untuk VRAM PGA sendiri kalau bisa di atas 8GB ya, misalkan 8GB, 16 atau yang lain sebagainya. Karena misalkan kalau kalian beli VGA card di bawah 4GB itu dipastikan banget itu nggak akan maksimal hasil miningnya. VGA card AMD 5700 yang 8GB ini bisa tembus speednya di 50 MHz per second. Walaupun secara pribadi saya sendiri belum pernah tes karena belum punya PGA-nya, tapi banyak website dan saya search sendiri itu berkisaran speednya segitu, bahkan lebih ya. Dan harganya juga lumayan mahal, sekitar di 7 juta rupiah harganya untuk 1 PGA. Kalau kalian mining dengan 6 PGA 5700 yang 8GB ini bisa dapat speed itu berkisaran di 300 MHz per second. Bersihnya itu kalau misalkan kita mining bisa dapat di 7 US dollar, ini sampai 7 US dollar ya, atau setara dengan 98.000 sampai dengan 100.000 per harinya. Jadi kan kita bisa dapat duit sekitar 3 juta per bulannya. Tentunya modalnya juga lumayan besar ya. Iya besar banget sih, 1 PGA aja udah 7 juta. Apalagi kalau kali 6 kan, 7 kali 6 sudah berapa gitu. Belum hal-hal lainnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau mengenai resiko gimana nih? Kalau resiko sih yang pastinya ada ya. Segala sesuatu itu pasti ada resiko. Resiko biasanya hasil reward yang nggak ketutupan buat bayar listrik. Jangan sampai deh ini. Ini biasanya buat panik banget nih kalau sampai terjadi. Ya masa iya sih kita mau nombok tiap bulannya untuk bayar listrik? Kecuali kalau listriknya itu gratis, dalam tanda kutip ya gratisnya. Gratis gimana gitu? Ya kalian tahu sendiri deh. Bisa kan ada listrik yang gratis. Tapi kalau bisa jangan sampai nanti ketahuan sama PLN-nya. Atau PGA-nya itu resikonya adalah PGA-nya jebol karena kalian kurang terlalu maintenance dan jarang membersihkan PGA ataupun jarang membongkarnya, karena kan suhunya itu kan panas banget tuh, harusnya juga diganti pastenya dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian biarin aja tuh selama 5 bulan sampai 6 bulan bisa jebol tuh PGA-nya.
Pendapat saya pribadi sih masih berbanding lurus ya dengan hasilnya. Ya seperti tadi, kerja apapun itu pasti ada resikonya. Semakin besar resikonya ya semakin besar juga pendapatannya. Tapi kalau untuk sekarang sih besar resikonya daripada pendapatannya. Ya tapi moga saja sih Ethereum bisa naik dan mining itu bisa menghasilkan lagi gitu. Seperti tahun 2017 kemarin. Bisa dapat 15 juta tuh sebulannya. Nggak ngapain coba, bayangin aja dapat 15 juta sebulan. Siapa yang nggak mau? Moga aja ya. Ada satu tips nih mungkin yang belum tahu secara kalkulasi. Ini tips yang akan saya berikan. Jika misalkan dalam kalkulasi itu 10 bulan kita sudah balik modal dan belum untung untuk hasil miningnya, tapi perlu diingat kalau kita sudah untung di hardware mining seperti PGA card, itu udah punya kita. Iya dong, punya kita pastinya karena udah kita beli. Maksudnya adalah PGA card itu dalam tanda kutip punya kita, dan seperti pilihan lainnya seperti mainboard, prosesor, RAM, SSD, itu semuanya bisa kita jual dan hasilnya itu bisa double bubble. Hasil mining dapat, lalu PGA card juga dapat, hardware-nya juga dapat. Dan yang kalau misalnya kalian untung juga, hasil miningnya lebih dapat. Hasil miningnya itu lebih dan dapat hardware juga, hardware bekas mining kita bisa kita jual ke pasar lagi dengan harga yang lumayan loh. Harga jualnya itu nggak mungkin kalau misalnya 1 tahun itu harga VGA card itu turun di sampai dengan 50%, itu jarang banget. Misalkan harga RX 5700 itu yang 8 GB itu harganya di 7 juta, tahun depan di akhir tahun 2021 mungkin 5 juta harga second itu masih masuk akal ya. Kecuali kayak PGA nya ini Nvidia kemarin yang RTX 2080 Ti, karena dia keluar RTX 3070 dengan speed yang sama dengan harga yang berbeda, ya mungkin itu bisa jatuh tuh harganya. Ya harga RTX 2080 Ti itu kan kemarin kalau tidak salah ada yang sampai 30 juta 30 juta untuk satu VGA card, dan 2 tahun kemudian keluarlah RTX 3070 dengan harga yang di bawah 10 juta tapi dengan performa yang sama dengan RTX 2080 Ti. Gamers itu nangis yang udah beli RTX 2080 Ti. Untung aja saya nggak nyampe beli PGA itu. Buat apa juga saya beli PGA card itu, karena sekarang sudah jarang ya mining, maksudnya gaming. Kalau mining sih ya tiap hari ya, apalagi kalau masih untung. Ya walaupun tidak instan ya, ataupun bikin cepat kaya mendadak, ya lumayan lah daripada kita tidak melakukan apapun ya. Hasil mining itu masih lumayan banget kok kalau kita bisa mantaunya dengan pasti ya. Mantau dengan pasti maksudnya adalah jangan kalian colok langsung kalian cek lagi di 1 bulan kemudian, ya nggak seperti itu juga ya. Kita harus tiap hari cek juga tuh hasil miningnya. Oke, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Lalu saya ingatkan lagi, kalau misalnya kalian mau daftar ataupun mau cek harga koin cryptocurrency, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah. Oke, thank you, bye.